Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Suci Ramadhani dari kelas 10 AKL 1. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja PPT saya dengan judul penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi. Penggunaan peralatan kantor dalam kegiatan administrasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, pengertian peralatan kantor, yang kedua jenis-jenis peralatan kantor, dan yang ketiga memilih peralatan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya, dan yang kedua berdasarkan penggunaannya, dan yang ketiga berdasarkan jenisnya. Pengertian peralatan kantor, yaitu yang pertama pengertian peralatan kantor secara definisi. Peralatan kantor merupakan media yang digunakan dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. Yang kedua, peralatan kantor menurut De Lianggi adalah benda-benda yang dipakai habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari oleh pegawai tata usaha. Office equipment sendiri dapat didefinisikan sebagai segenap benda yang dipergunakan untuk membantu kelancaran tugas-tugas tata usaha yang terdiri atas perabot kantor, bekal kantor, dan hiasan kantor. Jenis-jenis peralatan kantor sendiri dapat digolongkan berdasarkan 2 hal, yaitu berdasarkan bentuknya dan berdasarkan penggunaannya. Ada pula contoh peralatan kantor di luar kedua pembagian tersebut, yakni mesin kantor dan perabot kantor. Berikut adalah uraian terkait jenis-jenis peralatan kantor, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya. Peralatan kantor berbentuk lembaran. Sesuai dengan namanya, peralatan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembar atau helai. Peralatan jenis ini tidak hanya berupa lembaran kertas, tetapi juga lembaran plastik transparan atau helai pembungkus kertas seperti map dan amplop. Contoh peralatan kantor berbentuk lembaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, kertas HVS. Kertas HVS merupakan kertas yang paling banyak digunakan di lingkungan perkantoran, baik untuk kegiatan korespondensi atau pengarsipan. Yang kedua, kertas folio bergaris. Kertas folio bergaris dalam bentuk double folio umumnya digunakan dalam penulisan surat kelamaran kerja. Sementara itu, kumpulan kertas double folio yang disatukan dalam bentuk buku umumnya digunakan sebagai alat pencatatan bukti kas masuk dan keluar. Yang ketiga, kertas karbon dan kertas stensil. Kertas karbon merupakan kertas yang digunakan untuk membuat salinan dokumen dengan menggunakan kertas tinta karbon. Yang keempat, formulir. Kertas formulir berisikan kolom atau keterangan yang nantinya akan diisi dan menjadi data. Yang kelima, kertas berkop. Kertas berkop biasanya digunakan perusahaan dalam kegiatan korespondensi antar klien atau perusahaan, serta digunakan dalam kegiatan pencatatan internal yang sifatnya setengah resmi atau misalnya menjadi lembar memo atau nota. 6. Kertas buffalo. Kertas buffalo merupakan kertas berukuran tebal, permukaannya agak kasar, bercorak, memiliki berat 150 gram sampai 230 gram, dan memiliki beragam warna yang dapat dipilih sesuai dengan keinginan. Yang ketujuh, amplop. Amplop dapat diartikan sebagai kertas pembungkus dokumen yang digunakan dalam kegiatan korespondensi atau surat menyurat. Yang kedelapan, map berfungsi untuk melindungi dokumen agar tidak mudah rusak, juga merapikan dokumen. Bagian B, peralatan kantor berbentuk non-lembaran. Peralatan kantor yang berbentuk non-lembaran atau bukan berupa kertas
merupakan benda kantor yang sifatnya berbentuk padat. Peralatan kantor non-lembaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama alat tulis kantor, yang kedua pembuka surat, dan yang ketiga stempel, dan yang keempat perlengkapan meja. Bagian C, peralatan kantor berbentuk buku. Peralatan kantor berbentuk buku merupakan salah satu benda yang penting untuk menunjang kegiatan administrasi di kantor atau perusahaan. Contoh peralatan kantor berbentuk buku adalah sebagai berikut. Yang pertama, buku catatan kecil. Yang kedua, buku pedoman organisasi. Yang ketiga, buku alamat relasi. Yang keempat, kamus. Dan yang kelima, buku telepon. Yang kedua, berdasarkan penggunaannya, terbagi menjadi 2, yaitu barang habis pakai dan barang tidak habis pakai. Barang habis pakai adalah barang atau benda kantor yang penggunaannya hanya satu atau beberapa kali pakai, tidak tahan lama, dan harus diisi ulang. Contoh dari barang habis pakai adalah kertas, tinta printer, pensil, dan ballpoint. Yang kedua, barang tidak habis pakai. Barang tidak habis pakai adalah benda kantor yang penggunaannya tahan lama dan tidak perlu dibeli dalam jangka waktu yang cukup lama. Contoh dari barang tak habis pakai adalah stapler, perforator atau pembolong kertas, pisau cutter, dan gunting. Yang ketiga, berdasarkan jenisnya. Mesin-mesin kantor. Mesin-mesin kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu kelancaran tugas bagian administrasi, seperti menghimpun, mencatat, serta mengolah bahan-bahan keterangan dalam pekerjaan kantor yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik. Jenis mesin kantor yang dipergunakan bagian administrasi adalah sebagai berikut. Mesin yang digunakan keperluan surat menyurat, contohnya komputer, laptop, dan mesin tik. Mesin yang digunakan untuk mencetak, contoh mesin pencetak dokumen adalah mesin printer. Mesin yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh, misalnya pesawat telepon, intercom, dan mesin fax mill. Mesin yang digunakan untuk menghancur kertas, misalnya paper shredder, penghancur kertas. Mesin yang digunakan untuk mendikte. Perabot kantor terbagi menjadi 2, yaitu furnitur kantor dan hiasan kantor. Furnitur kantor umumnya berupa benda-benda yang terbuat dari kayu, besi, atau bahan lainnya. Hiasan kantor. Hiasan kantor adalah benda-benda kantor yang digunakan untuk menambah suasana yang menyenangkan sehingga memberi semangat dan kenyamanan dalam menyelesaikan pekerjaan. Memilih peralatan kantor. Dalam memilih peralatan kantor yang tepat, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, tentukan tujuan penggunaan peralatan yang disesuaikan dengan jenis pekerjaan. Yang kedua, menganalisis peralatan yang hendak dibeli, mulai dari nama barang, tipe, spesifikasi, merek, dan kualitas peralatan, harga, jumlah yang dibutuhkan, hingga garansi. 3. Memperhatikan segi efektivitas. Yang keempat, peralatan kantor disesuaikan dengan pekerjaan dan kemampuan pegawai. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel.